Dalam hal ini saya sampaikan kepada Sarwenda agar tahu batas dan tahu diri, ya. Minimal tahu diri lah kata dia. Gitu ya, diam aja gitu. Emang karena every obstacles in your life gitu, apapun yang kalian hadapin di hidup kalian yang kurang Sendingnya, highlightnya, tank topnya cantik banget sayangku. Siapa yang kangen sih? Dijawab Sargios dong, najis gue karam. Kok gelap ya? Mana lampu nih? Iri toke. Gio nggak ada niat nambah lampu. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada, gue nggak butuh 200 juta lu gitu. Itu tuh ada komen-komen sering, balikin anak lu, nggak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat mengikuti berbagai informasi yang sedang viral. Selamat datang kembali di Surapento, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai peristiwa viral, gosip hangat, serta reaksi para kreator dan netizen dari berbagai sudut pandang. Pada video kali ini kita akan membahas kembali sosok Sarwenda Ruben Onsu, serta polemik yang kembali memanas setelah podcast, live streaming, hingga berbagai komentar yang memicu perdebatan di media sosial. Bahkan kini muncul perkembangan terbaru karena pernyataan yang sebelumnya ramai diperbincangkan kembali menuai beragam respons dari publik dan para kreator reaksi. Apakah kontroversi ini justru semakin melebar? Benarkah klarifikasi yang disampaikan mampu meredam polemik atau malah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru di kalangan netizen? Semua perkembangan terbarunya akan kita bahas setelah kita menyaksikan video berikut ini. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Trigger. Ya aku jawab gitu. Nah, tapi itu tidak bagus. Iya aku tahu, makanya aku. Jadi sebenarnya Itu fitnah ya. Kami para netizen nggak tahu awalnya 200 juta. Ini fitnah netizen. Kalau kata gue mah Sarwenda mending diem deh. Iya, kenapa Bang? Kata gue mending Sarwenda diem, jangan bikin podcast dulu sampai selesai, jangan apa-apa dulu sampai selesai persidangan segala macam, karena posisinya itu tidak menguntungkan gitu. Karena fanbase atau orang-orang yang pro ke Ruben ini tuh tidak setengahnya dari pendukung elu gitu. Jadi malah akan tergiring lagi ke hal-hal ini itu dan bahkan Ruben akan mengungkap fakta-faktanya lagi gitu. Lu makin akan tambah dibully kata gue mah. Lu makin tambah diomongin kata gue, lu cooling down, diem, fokus ke sidang memperebutkan hak asuh anak atau ya gitu. Fokus itu aja dulu, karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan lu untuk banyak bicara gitu. Bener bang. Lu diem, dia Gua itu setuju emas, bagian bukan ini. teong ya, emas beneran gitu. Itu saran gua sih. Kalau Hasil podcast kemarin fitnah Ruben, fitnah Onyo, fitnah netizen, fitnah kasur. Netizen Gitu. aku nggak ada keberatan, cuma kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Sumpah aku tuh lah, penasaran part yang di bagian beberapa ini. hal kesehatan yang Coba. Anak-anak sama ayahnya gitu. aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Udah tinggal duduk bareng aja. Benar, emang aku sangat ingin sekali duduk ngobrol. Tapi Aku sebenarnya sangat semua terbuka part pun sekali agak gitu. penasaran ya. Tapi yang bagian ini bagian penasaran. Gibah dulu lah kita. Maksudnya kesehatan apa yang dimaksud kalau bertemu anak-anaknya itu? Bingung sih. Coba, tahu nggak kalian? Bingung gue juga. Aku bertanya-tanya nih. Ya, cium. Kebiasaan lu. Kita lagi denger statement lu apa, lu malah nanya, bingung dia. Netizen. Oke. Tuh, si Kak Onsu posting mengenai dia katanya pinjola. Tuh. Terus lagi rame di threads ternyata
Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Tuh kan benar 888 tuh sampai mereka buat tagar itu tuh cancel Sarkawi tuh. Nah, terus dengar-dengar dia si yang kemarin podcast itu katanya ngundang si Onsu. Coba nanti kita tunggu ya podcastnya versi si Onsu. Syun. Kayaknya besok malam deh tayang, guys. Kapan ini beritanya? Feeling gue sih besok. Aduh, banyak banget yang minta komentar tentang apa? Tentang Sarwenda yang di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, siap-siap nih aku dibully lagi nih sama para buzzer dan buzzer-buzzernya. Tapi gue nggak mau banyak komen. Cuman satu aja deh pertanyaannya. Apa tuh? Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya, jawab ya para buzzer ya, jangan marah, jangan marah, tanya dulu. Nah, sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana? Udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung. Gitu aja sih pertanyaan saya. Ya, kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Ya nggak. Cuman itu aja, jawab ya. Jawab. Gimana menurut kalian guys? Bener nggak? Atau hanya perasaanku aja? Jawab ya. Kita diskusi di sini. Yuk, yang mana aja poin-poin yang dijawabnya nggak nyambung. Beneran, gue nggak tahu soalnya. Oke? Nggak nyambung, Bo. Morning. Nggak masuk di akalku sih kalau dia bilang bercerita dengan wajah innocent, bercerita dengan wajah polos, bercerita seolah-olah dia tersakiti bahwa ada debt collector yang datang dan katanya security ketakutan. Kalau security ketakutan, bukannya security itu tugasnya menjaga rumah, menjaga kalian. Kalau dia ketakutan nggak masuk di akal sama aku. Masa ada security ketakutan, ngapain digaji kalau security ketakutan? Terus yang datang cuma 2 orang gitu, terus ketakutan. Itu nggak masuk di akal. Jadi lain kali kalau mau ngomong, di branding dulu, diingat dulu, terus dipikir gitu loh. Jangan asal-asal tujuannya, pokoknya gue ngejatuhin. Kalau gue ngomong semua orang percaya orang kalau itu buzzernya lu. Kalau buzzernya lu yang dukung, yang lu beyong-beyong, orang mikir iya, tapi orang nggak akan percaya, ya. Jadi nggak masuk di akal gue sih. Pagi-pagi ini gue sampai bingung. Dari malam gue pikirin, apa seindang? Apa? Oke, ada yang komen rumah ortunya di Bojo nggak mewah. Tuh kan pada komentar tetangganya, guys. Hei, lu yang bener. Yang bener. Apa sih indeksnya? Aduh, bener gak sih? Ini yang bohong? Apa memang ada sih yang bohongin? Pusing pala gue. Aduh, ada-ada aja deh. Apa sih? Pas ini praktis ini kasih pesan tegas untuk Enda tak tahu diri dan tidak bersyukur. Buset, tak tahu diri. Oke. Sarwenda ya. Sarwenda ini seorang perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Lihatlah orang di bawah sana. Ya, Ibu Sarwenda. Tak tahu terima kasih. Dia cuma dapat nafkah ala kadarnya. Ini Sarwenda saat ini bebas, punya pacar, bercinta, kemudian dapat nafkah lagi. Masih belum selesai juga mengganggu Ruben. Nah, kenapa ya merendahkan Ruben? Bagaimanapun Ruben itu adalah mantan suamimu dan masih tetap jadi ayah dari anak-anak. Dan saya melihat podcastnya Sarwenda sama Denny Sumargo itu luar biasa. Sepertinya tidak ada rasa sedikit pun menghargai mantan kita ya, yang dulunya
selalu memberikan yang terbaik buat Sarwenda sebagai istrinya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Apakah dia melalaikan, mengabaikan itu? Tidak. Hari ini dia menjadi mu'alaf, dia mencari jalannya sendiri, kalian sudah mencari jalan masing-masing. Sebagai seorang ayah, dia tidak lepas dari tanggung jawab untuk menafkahi anaknya dengan konon kabarnya 200 juta per bulan. Kenapa masih merasa kurang? Makanya Ruben mungkin mencoba mentekal sendiri, bisa memutuskan untuk tidak mentransfer atau tidak memberikan nafkah, bisa, tapi tanggung jawabnya terhadap anak harus. Contoh, bisa saja dia belikan semua kebutuhan anak, kepentingan sekolah, makan atau segala macam, karena Sarwenda kan sudah ada pendamping baru. Apakah itu sudah resmi menikah ataukah acarnya, sehingga di mata Ruben ada hal-hal yang tidak patut dan tidak elok untuk diperlihatkan dan dipertontonkan di depan anak di bawah umur. Kemesraan kita bermesra dengan orang lain yang bukan ayahnya, apa isi otak anak kita yang masih di bawah umur? Apakah nggak merasa takut anak kita akan berpikir yang negatif untuk melakukan hal-hal yang negatif di kemudian hari setelah dia dewasa? Ini psikis dong. Ya, saya kebetulan adalah sertifikasi dari PPA, pengacara ya, PPA untuk perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Nah, dalam hal ini saya sampaikan pada Sarwenda agar tahu batas dan tahu diri, ya, karena dimanapun Ruben itu adalah ayah dari anak-anak kalian. Nah, jika kamu sudah memilih pasangan yang baru, yang saat ini masih menikmati fasilitas dari Ruben, seperti rumah ya, kalian masih bersama dengan orang lain di rumah mantan suami, kan tidak elok juga bagi pasanganmu. Dan pasanganmu kayaknya nggak risih ya, apakah ini ajas manfaat atau ajas ketidakberdayaan pasanganmu untuk memberikan fasilitas tempat tinggal untuk kalian bermesraan, atau tempat kalian untuk mengadu kasih atau berumah tangga atau seperti apa. Carilah tempat lain, atau setidaknya jangan di depan anak di bawah umur. Enda dikasih tahu nggak tahu diri tuh kata ibu ini. Minimal tahu diri lah kata dia. Jangankan dengan orang lain, dengan suami sendiri aja masih jaga-jaga, kalau depan anak. Iya ya. Sarkawi coba lihat video ini tuh, minimal tahu diri katanya. Ruben terus yang berurusan dengan bil-bil persekolahan dan lesnya, dan Ruben terus yang belikan keperluan anak-anaknya. Ini kan udah bahas-bahas mengenai pasangan yang baru nih gitu ya. Gue mau kembali ingin menanggapi mengenai CEO nih guys. Gue gak tahu ini video yang kemarin atau video yang baru. Dan live ini kayaknya live apa sih, berbayar gitu, apa sih namanya, berlangganan guys ya. Mengenai Sergio kayaknya yang ngeluarin deh. Kita cek dulu videonya ya. Curhatan kekasih Enda CEO part 1. Oke. Kita kan ya biasa kalau live kan ya live kan juga tekniknya juga kerja juga kan ya gitu. Cuman karena nggak ada live itu, jadi kita tuh bener-bener tuh berdua ngobrol gitu. Jadi kan yang aku udah bilang gitu ya, good times, bad times, stronger gitu. Kalau cuman mau enaknya doang, waktu-waktu yang masih kurang enak, gone, you're not gonna build anything gitu. Cuman if mau kamu lagi di atas, kamu di bawah, mau dimanapun, kamu di hujat satu Indonesia pun, cuman aku dan Mamio, ya we have to stick together, whatever it is. Aku juga udah bilang ke Mamio, sayang, ini bukan salah kamu gitu.
salah kamu. Maksudnya Salah aku. ini it's not supposed to be like this gitu. Kamu nggak sampai satu kayak dihujat itu sampai seperti itu. Menurut aku kamu layak gitu, dan I will stand by you gitu. Biarpun aku juga kena ajar aja juga, aku pikir ya nggak apa-apa sayang, ya apa yang diomongin kan, if you don't feel it ya you don't have to be offended juga gitu, ya diam aja gitu. Emang karena every obstacles in your life gitu, apapun yang kalian hadapin di hidup kalian yang kurang enak atau apa, dan itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Live kangen buat event-event, kangen ketemu. Coba ini labnya bahasa Inggris semua lagi biar kelihatan keren kali. Ini klarifikasi di mana lagi? Susah banget sih di Indonesia nerapin cancel culture. Sendingnya, highlightnya, tank topnya cantik banget sayangku. Live salah, nggak live disangka redup kalian itu ya. Dirujak lagi, ampun gua mah. Semangat ya kalian ya Papio Mamio, geli banget bacanya. Siapa yang kangen sih? Dijawab Sargios dong, najis gue karam. Netizen ampun ya Allah. Kok gelap ya? Mana lampu nih? Ini token. Ini token. Hah? Kalian itu, ini lagi yang parah komennya. Mana make upnya ngalang-ngalin perempuan, ini mah fix. Ya. Ada tulisan cong lagi di sini. Pas live lagi mati lampu. Dia pakai tank top ya? Tank top. Iya kan ini guys, ada baju cowok, baju gym itu guys. Ya karena gue juga sempat nge-gym gitu, tapi gue jujur lebih banyak pakai kaos sih kalau gue gitu. Kalau pakai tank top tuh kayaknya takutnya aroma ketek kita kemana-mana, gue suka nggak nyaman. Tapi jujur gue sekarang udah nggak nge-gym lagi gitu ya, nggak ada waktu guys. Pengiritan listrik dia nggak pakai lampu. Kalau pilih kos yang mahalan dikit, kenapa? Jadi bisa dihidupin lampunya. CEO kalian 2000 toko, kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau ngomong kok cocok banget sih. Aduh, saya nggak kangen sih. Tobat anjir. Tobat lu pada ya komentarnya, ampun. Sebentar lagi muncul loh parodi judulnya dari Samuel. Lah ini video malah memperjelas gestur bicaranya, cek cucok banget gitu ya. Kalian semua kangen ngobrol sama kalian semua, tapi balik lagi hal itu kan untuk sementara, it is something yang kita tidak bisa rubah kan ya. Aku sama Mami nggak bisa lakukan itu, jadi ya udah kita fokus sama each other gitu, kayak bener-bener fokus with each other aja. Kayak kita selama ada satu hari pun aku nggak ngobrol sama Mami, setiap hari pasti ngobrol sama Mami, and we always find time to meet each other gitu. Kalau lagi sibuk-sibuk setidaknya pasti ada waktu olahraga bareng tuh. Berenang bareng. Iya, aku sama Mamio makin solid. Aku harap para Sargios juga kalian semua makin solid. Aku juga lihat juga karena ini banyak Sargio yang dari awal itu cuman mungkin mulai sibuk jadi udah. Netizen pantesan komen kayak gitu, dia ada kayak gimana gitu ya. Oke. Izin ya saya baca komentar lagi. Lanjut ini. Sargio ya Allah mau ketawa. Komentarnya cantiknya. Ini padahal masih ada part 3-nya loh ini. Gio nggak ada niat nambah lampu. Gelap ya kalian ya. Nambah lampu. Di kosan emang lampunya harus hemat ya. Hybrid ya. Kosan hybrid. Lu mah jangan gitu ngomongnya. Astaga. Belum tidur gue nih guys. Gue habis perjalanan di luar kota ya guys ya. Lampunya mana Cio? Papio ke luar negeri ngurus cabang sebelah mana sekarang? Jawab, sebelah Sungai Parit.
Aduh, bengek gue. Baca komentar ya, izin ya. Ini para Sargios jangan marah ya. Saya baca komentar, lucu komentarnya ya. Nggak boleh gitu kak, kudu support. Cabang, ngurus di cabang apa? Banyak kali cabangnya. Apa perasaan gue doang ya? Apa perasaan lo? Gak kak, gue sama kok perasaannya sama lu kak. Anjir, parah sih. Kesayangan aku, Leo Mino. Sargios itu siapa lagi? Terus Mamio itu siapa? Kamu bertanya-tanya, aku pun bingung. Papio, Mamio, Ratio, keluarga kerajaan. Ampun ya netizen nih. Curiga pas dia lagi lepas kena pemadaman listrik bergilir. Aduh. Ampun. Iya, mami, papi kangen kalian berdua. Masa kalian tawa canda mami, papi? Ya sehat selalu mami, papi ya. Katanya gitu kata netizen. Najis banget gue. Dikontrakan harus ngirit lampu ya. Selai banget. Kita dengerin dulu baik-baik. Ada beberapa poin yang lo kok air matanya bercucur. Ini cewek tuh kalau kayak gini kelihatan banget dari makeupnya. Oh iya, harga makeupnya hancur-hancuran pasti. Siap sekolahnya dibully. Kayak yang dibully bukan anaknya dah. Kayak yang dibully bukan anaknya dah. Hati ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka kan. Nanti aku kerja nih dalam ruangan, anak aku main di depan, aku nggak mau ninggalin momen. Lu kerja cuma nge-live 2 jam. Oh iya, nge-live cuma 2 jam anjing. Kerjaan cuma nge-live 2 jam. Asal cuma duduk doang di sono main handphone sama sebelah si CEO itu anjing. Kita tahu nggak sih ini orang kayak lagi bohong, lagi acting. Kenapa dia nggak selesain semua masalah sama si Mr. Rubennya gimana gitu-gitu, malah ke podcast abis itu buat klarif jual kesedihan sekarang gitu loh, biar orang berpihak ke dia gitu. Soalnya matanya kayak gitu kan. Iya, udahlah kasihan anak-anak. Jadi dia bawa bertameng di anak-anaknya dia menurut gua. Bener. Iya, sama aja kayak Jule. Iya nggak beda. Dia sampai bohong titik udah pasti bohong anjing, tai lah. Orang-orang lebih gahar ya kalau ngebahas mengenai kasus ini guys ya. Klipan yang rame banget nih guys. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada, gue nggak butuh 200 juta lu gitu. Itu tuh karena ada komen-komen sering yang komen gini, balikin anak lu kalau lu nggak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Ya aku jawab gitu, gue nggak butuh 200 juta lo. Iya kan, 200 juta lu kan sebenarnya bukan Ruben yang ngomong, itu kan netizen. Iya gitu. Iya, netizen kan. Benar gitu. Cuman kan ya bagaimanapun ya Kebawa emosi. Karena menurut aku sayang banget sama anak-anak aku kok. Nah, tapi itu tidak bagus. Iya, aku tahu, makanya aku. Jadi sebenarnya ya Allah, Sarwen lu fitnah kami. Fik, dia orang gak bisa ngakuin kesalahannya sendiri. Semakin disalin semakin banyak nyalain orang lain dah. 200 juta kan semuanya berawal dari dia ya kan. Semuanya kan dari dia. Netizen kenal lagi dah, WK mana kita tahu nafkah 200 juta kan awalnya dari dia sendiri yang bilang. Itu fitnah ya. Kami para netizen gak tahu awalnya 200 juta. Ini fitnah netizen. Netizen yang jadi korban sekarang. Ya, gak pernah sedih fitnah ini. Padahal tahu 200 juta dari dia. Enda mau cakar Ben, oke. Kulihatnya si Enda ini mau nyakar si Ben ya. Kurang ajar banget ya. Tahu diri dong, sebagian isi lambung kau itu dari Ben. Kalau di podcast terasa tersakiti. Kalau dari CCTV udah kayak orang kesurupan. Untung dilerai, kalau nggak dilerai kena cakaranmu itu. Di sini siapa yang setuju si Enda dibawa ke KBS Kebun Binanse Surabaya ya? Kebetulan itu kan singa-singa harimau-harimaunya kan pada kelaparan ya karena dikorupsi. Kok dimakan di situ aja ya? Iya, buat umpan. Cek, kalian udah pada nonton belum podcastnya Sarwenda? Jadi ini mah menurut gue ya, Cek. Jadi
Itu tuh awalnya ya, awal mulanya tuh kayak si Ruben juga bilang katanya kesalahan gue adalah selalu mengiyakan gitu ya semua permintaan istri dan anaknya, jadi nggak bisa bilang enggak. Kayak dianya pun kayak apa ya, kayak nggak enak gitu kalau misalkan anaknya atau istrinya minta apa bilang nggak ada, enggak. Padahal realita hidup tuh kayak gitu ya, dunia tuh muter gitu. Kadang kita lagi ada duit, ya ada fasenya juga, gue juga ada fase yang aduh gue lagi gak ada duit nih gitu ya. Mau artis siapapun pasti pernah ada di fase itu gitu kan. Cuman bedanya kayak gak punyanya duit gue sama yang lain mungkin beda gitu kan, kayak gitu aja mungkin gitu. Tapi gue pun ya, Ruben pun juga sama gitu, pernah ada di fase yang gue tuh lagi gak ada duit sebenarnya, tapi dengan tuntutan istrinya pengen ngebangun rumah atau anaknya pengen nonton konser Blackpink kayak gitu-gitu kan, selalu mengiyakan. Dan pada akhirnya tuh jadi bom waktu yang akhirnya meledak juga gitu. Kayak cicilan rumahnya akhirnya harus di stop gitu. Terus ada katanya di podcastnya si Sarwenda kan itu kan yang sama Densu, ada debt collector dari mobil lah apalah gitu ya, itu mah wajar gitu ya, karena kan emang dunia TV sekarang udah nggak kayak dulu gitu kan ya. Terus juga aku lihat kan di podcast itu katanya Sarwenda mau menanggung hutang yang walaupun itu bukan hutang dia gitu kan, tapi dia lupa kalau itu ngebangun rumah puluhan M itu kan udah pasti duit Ruben gitu kan. Nggak tahu tuh, walaupun si Sarwendanya nggak tahu si Ruben itu kapan minjem banknya gitu kan, tapi kan udah pasti uangnya tuh buat dia juga gitu kan. Nah terus aku juga lihat akhirnya si Ruben ini ngeluarin bukti bahwa dia tuh sering dapat perlakuan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu kan. Mungkin semenjak nafkahnya di stop sama cicilan rumahnya nggak dibayar gitu ya. Kalau cicilan rumah sih kayaknya dia juga muak gitu ya, rumah yang dia bangun capek-capek kerja gitu kan dicicil, dibayar gitu kan. Harus si CEO itu nongkrong mulu di rumah dia ya. Maksudnya dari pihak Sarwendanya juga bilang kalau kenapa dia live di situ gitu, karena dia pengen kerja sambil ngeliatin anak-anaknya. Jadi kayak ya Sarwenda juga ada benernya gitu, tapi ya ada salahnya juga. Keduanya juga adalah kayak begitu. Cuman kita sebagai netizen yang ngelihatnya kayak mungkin si Sarwendanya juga kesel gitu ya ke si Ruben tuh, kayak udah nggak dibiayain lagi gitu kan. Jadi dia kayak akhirnya Ruben atau siapa pengacaranya tuh ngeluarin bukti bahwa si Ruben ini sering diperlakukan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu. Bahkan si CEO itu pun kayak gitu perlakuannya. Udah berasa kayak anaknya si Ruben itu anaknya dia, dan si Ruben itu orang asing di kehidupan anak-anaknya. Maksudnya lu tahu sendiri kan Sarwenda itu dulu gimana waktu zaman nikah sama Ruben ya. Dia kayak benar-benar ibu rumah tangga banget kan, di rumah bikin sarapan anak gitu kan, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu. Seringnya tuh dasteran kan di rumah, beda banget sama sekarang gitu ya. Karena mungkin kalau dulu kan apa-apa ada suaminya, tinggal apa-apa beli apa rembes gitu, nanti bilang sama suami gaji pembantu apa semuanya supir dari suami gitu kan. Kalau sekarang kan dia benar harus cari uang kerja live gitu kan, sehari berapa jam gitu, karena ya udah nggak sama Ruben gitu. Mungkin Sarwenda juga ngerasa shock dan kaget dengan keadaan kayak gini gitu. Jadi apa ya, nyecek orang oke kan nya rek salaki disebut cowok ku batu geus aing rek tutup mata tutup telinga, nu penting mah duit bulanan aing lancar jaya eta ya? Daripada ganteng-ganteng tapi aing anggar kudu rudet liar bener tuh. Nah dari situlah akhirnya si Sarwenda ini sering kayak itu berlaku kayak judes merenanya kasih Ruben tuh juga lah gitu. Sebel merenanya biasa bahwa dirembes merenanya butuh naon transfer gitu. Di 6 bulan ke belakang ini dari Desember kan katanya udah ditutup gitu kan, duit itu udah gak dinafkahin lagi lah, kesel mungkin. Jadi ya yang oke sok rudet bawa anak kesel lah urusan duit macet kan biasa ngunah karimenta gitu ya. Cuman ya alasan Ruben menjadi stop nafkah ya karena itu tadi ya, pasti sakit hati lah gitu kan si Ruben yang nyari duit, bikin rumah, bela-belain dia pinjem bank, bayar cicilan gitu kan. Terus itu rumah dipakai syuting sama pacarnya Wenda gitu kan, sering kegiatan di situ, iklan di situ gitu kan. Ngerasa lu nggak dihargain gitu ya, lu nggak ada malunya, udah pakai tempat gue gitu kan, di rumah gue, tapi lu berlaku kayak gitu ke gue, kayak jijik gitu, padahal lu menikmati hasil keringat gue. Nah terus tadinya kan rumah si Sarwenda yang gede itu kan mau dilelang bang katanya gitu kan.
si Wenda ini tuh udah mau nge-cover gitu, nggak apa-apa dipindah nama aja, nanti gue yang nyicil. Boleh, kata si Ruben kayak begitu, sesuai di yang gue tonton aja di podcast. Tapi si Ruben pengen dibayar, selama dia nyicil rumah itu lo harus bayar gitu, karena udah pasti lo akan tinggal sama si CEO itu kan. Si Ruben pintar, nggak mau rugi lah. Itu lo kalau mau take over itu rumah, lo bayar cicilan selama gue nyicil kemarin. Plus lo juga tutup tuh sisanya, silakan deh dibalik nama. Ya itu tadi cewek, kan gue pernah bilang ya, kita bisa pakai topeng di depan kamera ya, di depan TV, di depan podcast, tapi lu nggak bisa pakai topeng di dalam rumah lu sendiri gitu kan. Karena Wenda tuh bilang katanya di podcast, gue tuh kalau ribut kok ya ke si Densu tuh, gue tuh kalau ribut kok nggak mau di depan anak-anak gitu. Ternyata anak-anaknya pernah dengar waktu dia lagi ribut gitu, dia pura-pura tidur gitu kan, karena takut anaknya dengar gitu kan. Dia nggak pernah mau ribut di depan anak-anak. Tahunya kan beredar CCTV tuh bahwa si Wenda ini kalau ngamuk tuh kayak apaan tahu gitu, sampai teriak-teriak, tunjuk-tunjuk gitu, sampai dipegangin sampai sama berapa orang gitu. Ya itu mah apa sih namanya ya, awewe meureun aja ngeserudatnya, maksudnya teh nya terus emosi merenanya si Wenda teh gitu. Makanya kan apa namanya rame tuh apa CCTV rumahnya dia yang si Wenda ngamuk, yang si pet apa ya itulah si itu siapa namanya, anak angkatnya Ruben, Onyo si Betran itu kan katanya ngeposting bahwa bikin caption bohong gitu. Karena gue pun ngeliat podcast itu kayak gimana ya, ya udahlah gitu lah, umur segini mah udah bisa ngeliat gitu, udah bisa ngebaca karakter. Jadi kadang kita aja kaget gitu kan ngeliat si Wenda yang lugu, yang polos, kayak ngomongnya lembut gitu kan. Ternyata akhirnya keceplosan kan dia. Kan gue bilang lu nggak bisa pakai topeng ya, nanti Wenda lu kelepasan. Nah inilah puncaknya yang potongan live Wenda yang waktu itu kan awalnya dari situ kan, yang dia bilang Jing itu kan, gue nggak butuh duit lo. Ternyata kelihatan aslinya gitu kan, gitu. Mungkin ya emang udah harus kayak begini. Pokoknya kebongkar dengan sendirinya lah ya. Enggak, itu kasur kalau bisa ngomong, kalau bisa gerak, roman-romannya lu udah digaplokin dah sama tuh kasur. Kalau kata kasur malah gua mah ini dikirim sama majikan gua buat endorse. Lah tiba-tiba gua dijadiin kambing hitam dalam permasalahan rumah tangga lu katanya. Untung ya si kasur tersebut itu tuh benda mati, ya kan, yang bisa lu tuduh-tuduh seolah-olah kasur itu adalah sebuah barang bukti untuk penuduhan perselingkuhan Babang RO. Ya walaupun ama lu juga divalidasi bahwa apa yang lu tuduhkan tersebut itu kagak ada bukti, terus ngapain lu omongin di podcast yang ujung-ujungnya blunder, yang ujung-ujungnya malah jadi hujatan hangat buat lu lagi. Ngapa ya Allah ya Robi, udah benar gitu ya lu kalau mau klarifikasi konfirmasi mah udah cukup aja yang terkait pembahasan rumah begitu dan anak-anak lu, udah itu aja, dan disertakan bukti data, jangan cuma omong-omong doang ya. Udah gitu ada lagi, lu udah susah payah nge-branding diri lu melalui podcast tersebut agar terlihat seperti seorang ibu yang solehah, seorang istri yang penurut, seorang istri yang bijaksana. Terkait masalah berantem, yang katanya mak lu kalau mau berantem tuh Babang RO suka main asal jeplak aja. Lu suka ngomong, udah kalau mau berantem jangan di depan anak-anak, ayo kita cari tempat lain. Ladalah, tahu-tahu dipatahkan lagi itu pembicaraan dengan adanya bukti dari pihak Babang RO. Jebret, video CCTV diperlihatkan ke media massa, ke depan publik. Ingat, bukan buka-buka aib, ingat, bukan tidak tahu aturan Bang Minol, tapi kan dimana ketika ada pembicaraan atau ada penggiringan opini bahwa seolah-olah Babang RO ini tuh selalu mengajak berantem, tidak tahu tempat, tidak tahu lokasi, begitu kan? Dan di situ ketika ada bukti, ya udahlah dikeluarin. Untuk apa ya? Untuk membela nama baik. Nah makanya lu endah ya, kalau mau lu membela nama baik lu, kembali baik lagi, kata gua apa, kata netizen apa, belajarlah tuh dari Babang RO ya. Sekalinya klarifikasi, sekalinya konfirmasi, langsung disertakan bukti data yang valid, yang bisa dilihat, yang bisa didengar secara langsung oleh netizen, begitu. Tapi ingat, kalau lu mau ngedit harus tahu juga ya, kagak bisa nih netizen juga dibohongin terkait editan
editan ya. Udah pada pintar di dunia digitalisasi. Netizen sekarang mah kayak gue nih, walaupun gue pakai daster, tapi setidaknya sekarang gue udah paham akan adanya editan-editan digitalisasi kayak begitu ya. Dah ya Allah, gue ikut prihatin ya dah ya dengan bukti yang dikeluarin lagi. Udah, bye. Dah. Oke teman-teman, itulah tadi video yang baru saja kita saksikan bersama. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, justru semakin lama semakin menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik pasti akan mendapatkan respons yang beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada pula yang memilih untuk mempertanyakan kembali apa yang disampaikan. Menurut saya, ketika sebuah persoalan keluarga sudah menjadi konsumsi publik, maka setiap ucapan, gestur, maupun klarifikasi akan selalu dianalisis oleh masyarakat. Hal itu memang tidak bisa dihindari. Apalagi jika sebelumnya sudah ada berbagai informasi yang beredar dari banyak pihak. Akibatnya, setiap kali ada podcast baru, live streaming baru, ataupun wawancara baru, publik akan otomatis membandingkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Saya juga melihat bahwa netizen sekarang jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Mereka tidak hanya mendengarkan satu potongan video, tetapi juga mencari video lain, membandingkan kronologi, membaca komentar, bahkan mencari bukti-bukti yang beredar di media sosial. Karena itu, siapapun yang menyampaikan sesuatu di depan publik harus benar-benar siap jika ucapannya kemudian dibandingkan dengan informasi lain yang sudah beredar. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa semakin banyak klarifikasi yang dilakukan, belum tentu membuat persoalan menjadi selesai. Kadang justru muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang membuat diskusi semakin panjang. Publik akhirnya tidak hanya membahas inti persoalan, tetapi juga mulai menyoroti cara penyampaian, pilihan kata, hingga ekspresi ketika berbicara. Hal-hal seperti itu seringkali menjadi bahan pembicaraan yang akhirnya menggeser fokus dari persoalan utamanya. Menurut saya, dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah menjaga komunikasi yang baik, terutama jika masih ada kepentingan bersama yang harus diutamakan. Ketika persoalan pribadi sudah menjadi konsumsi publik, tentu semua pihak perlu berhati-hati agar tidak semakin memperkeruh keadaan. Publik memang berhak memiliki pendapat, tetapi pihak-pihak yang terlibat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara bijak. Saya pribadi juga memahami mengapa komentar netizen bisa sangat beragam. Ada yang bersimpati kepada satu pihak, ada yang mendukung pihak lainnya, dan ada pula yang memilih bersikap netral. Itu adalah konsekuensi ketika sebuah persoalan dibahas secara terbuka di media sosial. Yang terpenting, menurut saya, adalah tetap mengedepankan etika dalam berkomentar dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, saya berharap semua pihak dapat menemukan jalan terbaik agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Pada akhirnya, publik tentu lebih senang melihat sebuah masalah selesai dengan baik daripada terus memunculkan babak-babak baru yang hanya memperpanjang perdebatan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama atau justru melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap sampaikan dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Surapento. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.